Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Rudianto. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai fikih zakat dengan mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baik, pada slide pertama kali ini kita akan membahas mengenai pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tersebut sesuai perintah Allah yang sesuai dengan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwasanya zakat itu tidak sama dengan donasi, sumbangan, dan sedekah yang bersifat sukarela. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak bisa memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batas harta yang terkena zakat, dengan disertai cara perhitungan, bahkan siapa saja yang menerima zakat pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus karena memiliki aturan-aturan dengan sedemikian rincinya yang telah ditentukan oleh syara. Kita memasuki dasar syariah zakat, di mana dasar syariah zakat itu ada dua. Yang pertama itu Al-Quran. Pada Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, kita memasuki dasar syariah zakat yang kedua itu adalah as-sunnah, di mana Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan, dengan dua bintik di atas dua matanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada juga hadis riwayat Tabrani, yang mana golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Kemudian kita memasuki jenis zakat. Jenis zakat itu ada dua. Yang pertama itu zakat jiwa atau zakat fitrah, yang artinya adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Id, maka sifatnya seperti sedekah biasa dan bukan zakat fitrah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Id, maka itu zakat fitrah zakat fitrah yang diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat Id, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Yang kedua itu adalah zakat harta, di mana zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Kita memasuki materi yang keempat, itu mengenai objek zakat harta. Ini objek zakat harta ini ada beberapa macam. Yang pertama itu zakat binatang ternak atau zakat an'am. Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa ada 3 jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain yaitu unta, sapi, domba. Untuk yang kedua itu objek zakat yang kedua itu adalah zakat emas dan perak, di mana emas dan perak adalah sejenis galian yang wajib untuk dizakati, karena logam ini sangat berguna berdasarkan penggunaannya sebagai nilai tukar yang sangat bernilai tinggi. Sedangkan perak termasuk dalam kategori jenis-jenis harta yang dikenakan zakat.
Kemudian objek zakat yang ketiga itu adalah zakat pertanian atau zakat ziraah. Di mana zakat pertanian atau zakat ziraah hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkannya dalam Al-Qur'an yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah zakatkanlah sebagian yang baik-baik dari harta yang kamu usahakan dan dari apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Objek yang keempat adalah zakat barang temuan atau rikas dan barang tambang atau al-ma'adin, serta hasil laut kewajiban zakat atas rikas, ma'adin, dan kekayaan laut. Ini dasar hukumnya adalah keumuman nas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kemudian objek zakat selanjutnya adalah zakat perdagangan atau tijarah. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah dan zakat dari apa yang kita jual. Riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang. Hadis riwayat Abu Dawud. Objek zakat yang selanjutnya adalah zakat produksi hewani, di mana zakat dari produksi hewani sama saja dengan zakat pada umumnya, yakni 2,5% dari seperti zakat perdagangan. Akan tetapi untuk madu zakatnya sebesar 10% dengan syarat nisab mencapai 653 kilo dan tidak harus mencapai haul. Objek zakat yang berikutnya adalah zakat investasi, di mana investasi adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka panjang, baik untuk tujuan mendapatkan pendapatan atau ditujukan untuk diperdagangkan. Kemudian zakat perusahaan atau institusi. Zakat ini adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fikih. Oleh sebab itu zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki atau setidaknya mayoritas oleh muslim. Kita memasuki materi selanjutnya, yaitu penerima zakat, di mana selain telah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu seperti telah dijelaskan di atas, Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dituju hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Kemudian memasuki materi yang selanjutnya, itu adalah orang yang tidak boleh menerima zakat. Kelompok orang-orang yang tidak boleh menerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nisab. Yang selanjutnya itu orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian penghasilannya tidak mencukupi, ketika penghasilannya tidak mencukupi, ia baru boleh menerima zakat. Yang ketiga itu orang kafir di dalam perlindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Selanjutnya itu bapak, ibu, kakek, nenek hingga ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada selain mereka, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Kemudian memasuki materi yang ketujuh, itu adalah hikmah zakat, di mana hikmah zakat itu ada beberapa yang kita rasakan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu untuk mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Yang kedua itu pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat akhlak membersih harta dan menjaga dari ketamakan orang jahat. Selanjutnya itu ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian itu untuk pengembangan potensi umat. Selanjutnya untuk dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Dan yang terakhir itu mendapat pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
Kemudian kita memasuki materi yang terakhir, itu adalah perlakuan akuntansi menurut PSAK 109, di mana perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109 yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Meski demikian, amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. PSAK ini merujuk pada PSAK 109 ini merujuk pada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu Fatwa MUI nomor 8/2011 tentang amil zakat, menjelaskan kriteria tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau bagian dari fisabilillah dalam kebatasan kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam. Masih banyak sekali fatwa MUI yang menjelaskan tentang amil tersebut, itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga fatwa MUI nomor 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil tidak langsung menyalurkan zakat kepada mustahiq zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahiq zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat itu sesuai dengan prinsip syariah dan data kelola dana zakat. Penyaluran dana zakat muqayyadah apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzaki atau pembayar zakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini mengenai fikih zakat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.